Oke, halo semuanya, sobat Otobaiku, kembali lagi di channel kami. Nah, di sini sudah ada ZX25R yang akan kami tanyakan kepada ownernya alasan kenapa dia memilih motor ini. Nah, di sini sudah ada ownernya, yaitu Bang Bintang, silakan. Alasan gue beli ZX itu karena kepengen ya, karena setiap motor kan tampilannya beda-beda gitu. Karena gue tertarik aja sama ZX tuh. Dan alasan gue tuh beli karena 4 silinder sih. 4 silinder ya? Karena salah satunya di kelas 250 tuh cuman ZX doang. Benar. Saingannya CBR dikiranya mau ngerilis 4 silinder yang new sekarang ini, tapi malah sama aja. Cuman beda di apa ya CBR baru tuh ya? Bodi mungkin. Di body, terus katanya power nambah tapi cuman sedikit. Nah, yang bikin apa ya? Enaknya tuh gimana gitu bawa ZX? Ya yang bikin enak sih quick shift ya. Quick shift. shift. Up down gue udah dapet, terus udah sih. Sama power L, power F kan ada tuh di ZX tuh. Dari L itu 65 kalau nggak salah, yang F-nya itu 100. Udah itu aja sih. Kalau segi perawatannya sendiri itu, ini terbilang mahal atau gimana? Lumayan sih, lumayan mahal, tapi ya nggak heran kan, 250 cc baru 24 silinder kan. Nah, terus kita ngebahas ke konsumsi harian. Nah, itu gimana tuh pemakaian hariannya? Seliternya berapa kilometer perkiraannya? Di speedometernya ada nggak sih perkiraannya? Ada gitu. Ada, tapi itu sesuai nggak sama pemakaian? Ya, tergantung kita ngegasnya aja sih. Kalau misalnya pas kita tuh ngebetot gitu kan, jadi pengeluaran kan lebih banyak Nah, iya. ya bensin. Jadi boros murni di situ aja sih. Sama tergantung pemakaian. Kalau setiap hari ya mungkin bisa dibilang parah borosnya tuh bisa nyampe 100 lebih lah, 100.000 lebih. Nah, kan banyak yang bilang ZX25R itu lemot ya. Orang-orang bilang suara doang. Nah, sebenarnya tuh top speednya berapa ya? ZX sendiri kalau udah pernah nyoba. Mentok tuh 170-an. Tapi belum nyampe full lagi ya. Iya. Baru pas dipakai gitu. Mungkin karena ban kan pengaruh juga ke speed. Jadi ban semakin gede tuh akan kurang gitu kan kecepatannya. Kan sebelumnya udah pernah pakai CC lebih besar dari ini. Nah, emang beneran kerasa lemot banget gitu ZX ini. Kerasa banget dari tarikan awalnya Kalau atau gimana? semua sih kayaknya. Kalau ZX 10 kurang tahu. Kalau ZX tuh ZX 25, ZX 6 tuh mungkin bawahnya rada boyo ya. Atasnya baru dapat gitu. Di RPM atas ya baru dapat. Atas bawahnya rada kurang. Tapi buat daily use itu kenyamanannya gimana? Dari posisi ridingnya, apakah pegel gitu kalau misalkan ke kampus daily kan pakai tas ya? Bawaannya banyak nggak? Banyak kan ya? Nah, itu gimana? Apakah pegel nggak posisi ridingnya? Nah, posisi riding nggak begitu sih, nggak begitu pegel. Mungkin di bagian tas aja ya kita bawa apa jadi rada sakit gitu kan di bagian lengan sih. Udah sih itu aja posisi riding. Kan ZX ini terbilang bodinya tuh cukup gede ya, bontot banget ya, kelihatan kalau dari belakang tuh masih kelihatan bodi depannya gede banget. Nah, itu buat misalkan kita mau filtering, nyusul-nyusul dalam keadaan macet, kita mau bermanuver itu susah nggak sih? Kita mau masuk-masuk ke kiri mobil, langsung motong kanan gitu susah nggak? Susah sih, susah. Mungkin pas posisi berhenti tuh rada berat ya. Iya. Pas posisi jalan tuh enggak sih, nggak begitu berat. Enak sih. Enak. Nah, ini mau nanya tentang quick shift-nya ya. Nah, quick shift-nya itu di RPM 8000 atau bisa dari RPM 4 itu udah bisa quick shift-nya nyala? Jadi kalau up-nya itu di 8.000 bisa. 8000. Kalau kurang dari 8000 nggak bisa berarti? Nyentak dia. Oh, nyentak. Ada nyentak ya. Kalau downshift-nya bisa di berapa aja? Bisa sesuai sih. Kalau nggak 4.000, 8.000 Bisa. Kalau ini pengeremannya kan depan belakang udah cakram. Ini masih pakai original ya? Bawaan? Masih. Nah, tuh rem bawaannya gimana? Apakah enak atau terbilang kurang bawaannya? Atau emang harus diganti gitu? Pakai Brembo. Gimana? Sebenarnya harus sih, karena Harus. Brembo tuh udah paling bagus lah ya di kelasnya, itu udah paling sponsor udah paling gede, terkenal juga, pasti harus diganti. Mungkin ini masih standar. Berarti ini terbilang kurang. Kurang. Itu udah mencukupin lah. Mencukupi. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang tadi kan biaya servis udah. Nah, misalkan amit-amit mengalami crash gitu kan, apakah spare part-nya susah gitu ya nyarinya? Dibilang susah sih enggak ya, karena kan sekarang
jualan tuh udah modern kan, Shopee banyak, mungkin bisa sih. Mungkin yang bagian entah apanya yang langka tuh pasti ada. Apa? Bisa. Ini sayapnya ada kan di Shopee ya? Ada. Full fairing ada semuanya. Nah, buat kalian tadi udah lihat kan di sinematiknya itu motornya udah dimodif dikit-dikit lah. Tapi kelihatannya oke banget ya. Dari mulai bagian depan tuh udah dipasang karbon. Bisa dilihat. Itu dari merek Karbon ya? Karbon. Nah, itu harganya kisaran berapa? Kisaran 700-an lah ya. 700. Nanti kita kasih screenshotnya ya di videonya. Terus di bagian tangkinya itu juga dipasang karbon ya? Sama pakai karbon juga. Karbon juga. Terus di bagian windshieldnya ini masih standaran. Terus dipasang buat apa? GoPro. Buat motovlog-motovlogan. Apa lagi? Ban belakang ya. Ban belakang pakai Maxxis ukuran 180. Nah, itu kenapa milih Maxxis? Gak produk yang lain. Sesuai budget sih kita. Sesuai budget. Nggak usah maksain. Ini depan belakang Belakang doang. Karena biar lebih rada nungging ya. Waduh. Nah, itu aja ya modifnya. Udah baru itu. Nah, baru itu aja modifnya, tapi udah kelihatan oke banget. Dan juga ini udah lepas. Nah, kenapa lepas spion? Baru tadi nih lepas spion, kenapa? Kenapa dilepas? Kalau kata orang mah biar tambah top speed. Tambah top speed. Iya. Berarti ini lepas spakbor, lepas spion, nambah top speed. Oke bro, maaf kalau tadi singkat banget ya. Kita tadi cuma ngebahas modifikasi, terus spare part, biaya servis, daily use, terus sama kenapa alasan ownernya memilih motor ini. Ya mungkin alasan owner beda-beda ya dalam memilih motor. Ada yang mungkin alasannya dia lebih milih looks, ada yang mungkin alasannya buat milih top speed, tapi itu semua tergantung pada ownernya masing-masing. Nah, maaf kalau kita ngomongnya masih rada belibet ya, karena gua juga pertama kali di sini ya jadi MC. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bantu terus Otobikeku semakin besar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.